Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mem semuanya. Halo, bertemu kembali dengan Mem Kurnia Hairi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, dan kita masuk pembelajaran yang keempat ya nak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita semua berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah siap belajar untuk hari ini? Kalau sudah, mari kita mulai. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Kalian tahu apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi terlihat ya perbedaan iklim dengan cuaca. Kalau iklim membutuhkan waktu yang lama, sedangkan cuaca itu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian ada iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada pada daerah tropis. Dapat kalian lihat pada gambar. Tanda untuk abu-abu adalah daerah tropis. Di sini suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi juga dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Materi selanjutnya adalah persebaran flora dan fauna. Tahukah anak-anak mem apa itu flora dan apa itu fauna? Flora adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya dunia tumbuhan, sedangkan fauna adalah dunia hewan. Indonesia sangat kaya dengan keberagaman flora dan faunanya. Kemudian kita bahas dulu yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Terbagi menjadi 2. Ada wilayah bagian Indo-Malayan. Yang kedua adalah Indo-Australian. Di mana untuk wilayah atau kawasan Indo-Malayan ini meliputi daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan untuk Indo-Australian ini meliputi kawasan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Indo-Malayan ini biasanya disebut dengan bagian barat ya nak. Kemudian Indo-Australian ini biasanya disebut dengan bagian timur. Jadi ciri-ciri keduanya ini, yang pertama untuk bagian barat itu banyak sekali tumbuhan nangka, meranti-merantian, dan lain-lain. Sedangkan untuk bagian timurnya itu banyak terdapat tanaman sagu, kemudian hutan kayu putih, dan lain-lain. Perhatikanlah peta persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat atau yang disebut dengan tipe asiatis, kemudian fauna bagian tengah atau yang disebut dengan tipe peralihan, dan fauna bagian timur atau yang disebut dengan tipe australik. Di sini, fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis yang berwarna merah, itu yang disebut dengan garis Wallace.
Sedangkan untuk fauna bagian timur dan bagian tengah dipisahkan oleh garis yang berwarna biru yang disebut dengan garis Weber. Kita ambil contoh masing-masing fauna di 3 bagian tersebut. Yang pertama ada fauna tipe asiatis, itu contoh hewannya biasanya harimau, orangutan, badak, dan gajah. Untuk tipe tengah atau tipe peralihan, itu biasanya hewannya adalah babi rusa, komodo, dan anoa. Sedangkan untuk tipe australik itu biasanya didominasi oleh burung seperti burung kasuari dan burung cendrawasih. Materi selanjutnya adalah sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Apa sajakah nilai-nilai luhur dalam Pancasila? Yang pertama, sila ke-1, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Yang ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk nilai luhur pada sila kelima itu setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Sebaiknya kita sebagai warga Indonesia harus memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila ya nak ya. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak MEM semuanya paham dan mengerti. Tetap lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih untuk anak-anak MEM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.